guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Sipa. Oke, di sini kita kedatangan tamu nih. Bisa diperkenalkan dulu nih Kak, namanya siapa? Halo guys, perkenalkan nama aku Gladys. Oke, hai Gladys. Oke, sekarang kesibukannya apa sih Kak? Aku lagi sibuk kuliah sih Kak. Oh, kuliah, nggak ada yang lain nih? Nggak ada kok. Oke. Sekarang kita lanjut aja Kak ya. Kan sekarang lagi booming nih Kak tentang mesin ketik nih. Nah, Kakak kan juga pernah ada ya bikin website tentang mesin ketik. Nah, Kakak bisa diceritain dong pengalaman menggunakan mesin ketik itu seperti apa? Iya. Jadi kebetulan tuh aku punya pengalaman mesin ketik itu waktu SMK. Jadi karena tempat PKL ku, SMK kan ada PKL ya. Jadi tempat PKL ku tuh waktu itu di Dinas Pariwisata di Magelang tepatnya. Nah ternyata aku masih di bagian di bidang pariwisata. Nah terus di ruangan itu tuh ada mesin ketik yang udah lama ditaruh di atas meja itu. Nah awalnya tuh kukira itu nggak kepake, tapi ada dari kadarnya sana bilang aku buat gunain tuh mesin ketik. Oke. Jadi itu awalnya aku kenal mesin ketik. Oke. Untuk mesin ketiknya sendiri nih dari kakaknya sendiri itu menyusahkan atau gimana Kak? Sebenarnya seneng ya, ada rasa excitednya karena kan itu baru awal. Tapi ya emang ada kesusahannya karena kan besar ya, udah nggak yang kayak zaman sekarang kan. Udah kuno ya? Iya udah kuno kan, udah zaman dahulu lah, udah zaman lalu banget. Nah terus tuh berisik, itu sih yang paling ganggu banget ya. Jadi satu ruangan tuh denger kita tuh lagi kayak mesin ketik ya itu karena berisik, dan jarak hurufnya tuh jauh-jauh gitu loh. Berarti kalau semisal ada typo atau kesalahan itu berarti harus ngulang dari awal ya? Sebenarnya tuh ada buat ngehapus ya. Jadi kayak semacam titik kali ya kalau sekarang dibilang typo gitu kan. Cuma tuh nggak yang hapus bener-bener hapus hilang, masih ada bekasnya. Jadi kelihatan banget kalau itu tuh salah. Itu susahnya. Awal tuh nyoba kan, awal nyoba ngetik nama, terus ngetik kalimat kayak saya lagi apa gitu-gitu kan. Itu lumayan tuh. Tapi kalau udah ngetik yang panjang dan itu kertasnya udah nggak kertas mainan, nah itu harus fokus. Berarti kayak mau nggak mau harus nyiapin kertas yang banyak banget. Salah ulang. Itu kira-kira mesin ketik ini menurut kakak worth it nggak sih? Mungkin kalau di zaman dulu iya ya, karena kan di zaman dulu pasti mesin ketik itu kan yang paling tren. Oke. Pada masanya tapi ya. Pada masanya mungkin kita juga udah nggak gunain kan, aku pun juga hitungannya udah nggak gunain, cuma karena itu tempat PKL ya dan ada, beruntung banget bisa nyoba itu mesin ketik itu. Itu emang difasilitasi di situ, emang dikhususkan di tempat PKL menggunakan mesin ketik emang, atau ada mesin yang udah lebih modern nih? Sebenarnya udah ada yang modern, tapi mesin ketiknya itu cuma digunain untuk beberapa hal yang penting aja. Semisal nulis di nota, itu tuh kita nggak pakai yang tulisan tangan, tapi pakai mesin ketik itu. Oke. Jadi biar tulisannya rapi, bagus, jadi pakai mesin ketiknya itu. Nah itu susahnya. Kalau notanya udah ditaruh tuh ya Kak. Wah, itu kalau udah banyak banget terus salah Iya, berarti ya salah padahal kasus nih ya kalau ada nota lainnya. Kalau enggak, kalau udah dicap kan urus ulang lagi ya. harus ngulang lagi. Tapi kan ada nih kita beberapa kan ngeliat ada di foto-foto di Google atau seperti website lainnya. Kalau mesin ketik kan jadi kayak kelihatan lebih estetik ya, jadi lebih bagus gitu. Iya, betul. Menurut kakak tuh lebih enakan gimana sih Kak? Untuk fontnya atau Ya, kalau untuk fontnya tuh emang lebih bagus ya. Tapi kalau untuk jenis fontnya kan cuma satu itu doang ya, nggak bisa diatur ke lainnya. Jadi kalau dibandingin nih sama yang sekarang, mungkin lebih kreatifan yang sekarang. Oke. Oh ya, kalau kreatif kan misalnya di bagian Word ya, itu banyak juga. Terus bisa bisa diaturkan kayak besar kecilnya hurufnya, terus senternya. Itu kan gampang ya kalau zaman sekarang ya, tinggal satu kali klik selesai. Jangan itu kan harus diposisikan dulu. Bahkan kalau kakak tahu ya, kalau center itu
Kalau di Word gimana? Tinggal ngetik center, selesai. Oke. Ketik udah langsung di tengah kan? Itu enggak. Kalau di mesin ketik zaman dulu, itu kita harus tahu beberapa angka yang harus diketikin di center. Misalkan mau nulis judul nih, Iya. judulku ternyata ada 16 huruf, itu harus ketik itu sampai tengah, baru kita nulis mulai dari situ. Wah, berarti terlalu ribet ya kak ya? Ribet banget sih, sebenarnya ribet banget sih ya. Tapi untuk senang karena itu baru pertama kali nyoba. Tapi kalau udah makin lama itu Udah terbiasa gitu. ribet, udah kayak susah banget nih, kenapa nggak harus pakai wordnya langsung ya kan? Itu juga lumayan berat ya kak di sini ya? Iya kan besar, jadi makan tempat juga kan kayak sekarang. Oke. Mungkin nih kak, kakak nih sekarang setelah dari PKL itu udah ada nemuin lagi nggak kak di tempat-tempat lain, tempat mesin-mesin ketik itu masih bisa digunakan sama di berbagai tempat gitu? Nah jujur belum ada. Oke, belum ada ya? Pengalaman pertama dan terakhirku gunain mesin ketik di tempat PKL. Oh, berarti baru pertama kali dan terakhir kalinya ya kak ya? Bener, belum pernah lihat lagi tuh mesin ketik di mana, di tempat apapun belum pernah lihat. Di kantor-kantor bahkan juga udah jarang, nggak ada lagi. Oke, untuk mencet-mencetnya sendiri tuh agak susah atau emang langsung cetek-cetek gitu kak? Harus ini sih kak, harus ditekan banget. Wah, nggak bisa kalau cuma setengah gitu, karena itu kan mesin kalau misalkan kita cetak ya, itu tuh kalau kita cetak angka langsung naik gitu loh kak. Nah boleh ini tuh. Nah kalau misalkan itu cuma sedikit doang, paling nggak nanti jibaknya ke kertas bakal nggak yang nyata tulisannya. Dia harus bener-bener itu tuh nyetak dia tuh, makanya berisiknya tuh karena itu. Oke, aku mau nanya nih, kan di mesin ketik itu kan nanti ada muncul dari huruf-hurufnya ya? Itu masih menggunakan tintanya atau emang ada dari otomatis dari mesinnya itu? Ada tintanya. Ada tintanya, berarti sama aja kayak tempat printan gitu ya? Iya. Kak, ya? Oke. Mungkin untuk satu kertas itu tuh bisa berapa tinta sih Kak? Atau memang hanya satu tinta untuk bisa berapa kertas? Gitu. Aduh kalau itu aku kurang tahu ya, karena aku waktu PKL itu aku belum punya pengalaman yang nulis satu kertas halaman gitu. Paling enggak cuma ya kayak nota atau enggak berapa, paling enggak tengahnya. Jadi belum ada pengalaman yang full gitu. Mungkin bisa dicoba kali ya. Oh, Kak. bisa. Kita cari mesin ketik ya di Mungkin sini teman-teman ya. yang masih ada mesin ketik bisa dicoba ya guys Iya, ya. satu halaman tuh gimana ya kan? Selama apa, susahnya kayak gimana? Sekarang juga udah susah dicari, jadi mungkin udah bertambahnya teknologi jadi seperti. Oke, next nih Kak, kita kan udah ngomongin nih pengalamannya Kakak seperti apa kan. Nah, aku mau tahu dong sejarahnya sedikit nih tentang mesin ketik itu seperti apa. Boleh sih Kak, tapi sepengetahuanku aja ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi tuh karena aku dapat pengalaman bisa ngetik di mesin ketik itu waktu SMK. Pas banget pulang dari PKL tuh aku langsung nyari sejarahnya mesin ketik itu apa sih, ya minimal tau lah ya Kak, kapan ditemukannya. Jadi tuh kalau nggak salah tuh ditemukannya tuh tahun 1700-an itu ditemukan oleh seseorang, aku lupa namanya siapa. Terus habis itu ditemukannya mesin ketik itu ternyata bersamaan dengan ditemukannya kertas. Jadilah itu kertas ini bisa jadi komponen jadi temennya mesin ketik ini. Nah terus habis itu di tahun 1800-an baru mulai muncul mesin ketik pertama kali gitu. Dan ternyata zaman dulu tuh mesin ketik ini ternyata lebih lama jalannya daripada kita menulis tangan. Prosesnya. Berarti yang mesin tangan yang masih pakai tinta yang Iya, zaman ya. dulu itu masih lebih cepetan kita nulis pakai tangan dibanding kita pakai mesin ketik. Berarti lebih. Oke nih Kak, aku kan tadi kita udah ceritain nih Kak ya tentang pengalamannya Kakak menggunakan mesin ketik itu seperti apa. Nah, aku mau tahu dong Kak, sejarah yang mesin ketik yang ditemukan itu seperti apa? Iya, sepengetahuanku aja ya Kak, karena aku nggak yang baca banget sejarahnya mesin ketik. Jadi itu karena aku mencoba pengalaman mengetik di mesin ketik waktu SMK, jadi pulang dari PKL itu aku nyari tahu nih sejarahnya, sejarah singkat lah ya. Wah, langsung nyari tahu Iya, ya, iya. kepo nih. Langsung kepo nih. Nah jadi ternyata itu mesin ketik itu
ditemukan di tahun 1800-an Oke. oleh seseorang, aduh aku lupa lagi namanya ya, oleh seseorang. Terus tuh dan dinamain typewriter waktu itu awalnya, dan itulah mesin ketik pertama kali. Lalu di samping itu ternyata ditemukan juga kertas. Oke. Ada namanya kok kertas apa gitu, dan ternyata itu tuh bisa disambungkan sama mesin ketik itu. Jadi masuklah itu pemikiran, oh ini buat mesin ketik, buat ngetik ya. Tapi ternyata mesin ketik itu lebih lama prosesnya dibanding kita nulis tangan yang pakai tinta itu, kalau zaman dulu itu ya, masih pakai tinta, masih pakai kapur gitu-gitu. Nah ternyata tuh lebih cepat kita nulis tangan dibanding kita pakai mesin ketik. Berarti itu stepnya kan mulai dari mesin ketik, baru kayak yang pakai tulis tangan, baru ke mesin modern yang sekarang Iya, ya. betul. Mungkin untuk sejarah seperti itu ya guys ya, untuk yang bisa lebih tahu bisa lihat lagi di Google atau Iya. internet yang Bisa dibaca lagi. next ya kak. Oke nih kak, kita kan udah ngomongin tentang sejarahnya, udah ngomongin pengalamannya, sejarah bertemunya ada mesin ketik seperti apa ya. Nah, aku mau nanya nih, kelebihan mesin ketik menurut kakak itu seperti apa sih kak? Ya, kelebihan mesin ketik ya zaman dahulu tuh ini bisa melatih keterampilan mengetik. Jadi karena zaman dahulu tuh pakai mesin ketik dan tombolnya itu jauh-jauh, kita bisa mengembangkan keterampilan mengetik kita, yaitu pakai 10 jari. Ayo aku tanya jujur coba, kakak kalau ngetik pakai 10 jari atau 11 jari? Nggak tentu sih kak, kadang ya. Masih kadang kebanyakan orang tuh sekarang pakai 11 jari. Banyak yang typo juga. Iya kan, terus kayak gini-gini biasanya. Nah, karena zaman dulu itu pasti ngetik 10 jari, jadi kita belajar pakai 10 jari. Jadi saat Ada angka, jadi udah otomatis gitu loh kak. Makanya juga bisa cepet. Nah itu juga karena mesin ketiknya itu sendiri. Itu juga ngelatih fokus kita juga ya, Iya, kalau salah betul. dikit kan juga harus mulai dari awal. Iya betul. Jadi semuanya juga pasti fokus di kita, terus cara keterampilan ketiknya kita diasahkan. Terus kelebihan Bentar, balik gue lagi. Jadi itu ini doang. Iya. Terus kelebihan lainnya itu adalah mesin ketik zaman dulu nggak pakai listrik kak. Wah, jadi kayak efisien jadi gitu ya. ya sebenarnya bisa dibawa kemana-mana karena kan nggak pakai listrik, jadi kita bisa ngetik dimanapun karena tidak perlu memerlukan listrik kan. Tapi mungkin karena besar ya kak, jadi sulitnya di situ. Tapi kalau tidak adalah pakai listrik. Itu juga menghemat listrik kita juga ya kak. Iya. Tanpa perlu pakai. Cuma hanya mungkin mesin ketiknya, maksudnya bukan mesin yang tanpa menggunakan listrik gitu. Sama mungkin kelebihan lainnya itu tulisannya di rapi karena zaman dulu itu Ketik dan tulis tangan, pasti orang kalau misalkan ada dokumen penting nih, pasti pilihnya pakai mesin ketik itu. Nggak mungkin kita tulis tangan kan, karena kan orang pasti tulis tangannya beda-beda. Karena zaman dulu tuh yang ada cuma mesin ketik ini. jadi menggunakan jadi rapi tulisannya. Ya karena kan mungkin kalau misalnya untuk dokumen berbagai ini kan juga harus menggunakan tulisannya yang sesuai juga, Iya. juga harus yang gampang dibaca. Oke. Kalau kelebihan mungkin cuma cukup itu ya kak, yang kalau tahu pula ya, tahu pengalaman aku pernah ketika Di mesin ketik itu kan mungkin pasti ada juga kan kelemahannya nih. Gak mungkin kan nggak ada. Iya. Oke. Mungkin bisa diomongin nih kak, apa aja sih kelemahannya kak? ya. Untuk kelemahan mesin ketik sendiri itu adalah lemahnya adalah di kesulitan dalam mengetik. Jadi kan udah aku kasih tahu beberapa step mungkin ya kak, caranya mengetik pakai mesin ketik zaman dulu gimana. Udah kita harus memencet tombolnya itu dengan keras, terus habis itu kalau ada yang salah harus diulangin. Jadi kesulitannya di situ, kita sulit dalam mengetik. Jadi kita harus bisa kuat juga tekan tombolnya, terus kita harus fokus sama tulisan apa yang mau kita tulis. Tuh. Berarti perlu effort juga nih ya, nggak boleh yang Gitu lemes ya, gitu ya, gitu ya effortnya ya. Effortnya dia gitu ya. Sama tuh kak. Oke. Lanjut kak, gimana tuh kak? Terus selanjutnya adalah keterbatasan memori. Mesin ketik sendiri itu kan nggak ada filenya ya kak, nggak ada memorinya. Langsung Jadi, fisik gitu ya? betul, langsung fisik ya, langsung kayak mungkin kalau sekarang kan kita ngetik
habis itu disimpan nih, langsung kita ke tempat penimbunan, udah itu dicetak. Nah kalau dulu kan langsung dicetak ya hitungannya, langsung disitunya gitu kan. Jadi itu mesin ketik sendiri kalau misalkan kita butuh, kita ada tugas atau kita mau nulis sesuatu dokumen yang penting gitu, dia langsung otomatis secara itu langsung dibuat juga. Langsung Jadi manual gitu betul. ya, nggak bisa yang Nggak ada bisa. dapat filenya langsung gitu, kita nggak bisa backup pakai file Iya, gitu. kita Jadi nggak sekali bisa. ngetik itu udah langsung jadi itu Jo. Iya betul, kita nggak bisa nyimpen apa yang kita tulis itu nanti gitu. Oke, benar. Lanjut Kak. Ini yang mau Tambahin lagi lanjut Kak ngomongannya. udah dulu nih sebelumnya. Oke, lalu selanjutnya adalah kesulitan dalam penggunaannya sendiri. Jujur kalau aku awal tuh benar-benar kesulitan banget ya kak, karena kan belum pernah. Jadi kalau untuk orang yang mungkin belum pernah nyoba, ini bakal susah banget. Kakak udah pernah belum? Kalau dari aku sendiri nih belum nih Kak, belum pernah menemukannya Coba gimana? kalau sesekali mungkin ya kalau kita bisa dapetin mesin ketik, mungkin kita coba ya. Itu tuh kalau untuk pengguna baru benar susah banget kak, karena kalau kita nggak punya keterampilan atau itu nggak biasa, kita bakal nemuin itu kekurangan semuanya. Jadi filenya nggak bisa diketik, kita nggak tahu gimana caranya mengetik. Berarti juga harus pengetahuan khusus ya untuk Iya. menggunakan itu, nggak bisa yang Betul, asal-asalan. nggak bisa kayak ini nemu nih, aku mau ngetik di sini lah. Kalau dia nggak tahu caranya, pasti salah kan itu. Oke. Jadi kalau yang mau itu menggunakan mesin ketik, kalian juga harus tahu. Pelajari dulu. Benar. Step by stepnya dulu. Jadi nggak bisa gegabah guys. Apa lagi sih? Bersuara keras. Mesinnya ketikan. Oke, lalu selanjutnya mungkin suaranya keras. Jadi bising ya, agak Yang tadi seperti yang dijelasin tadi iya, ya. betul. Jadi karena ngetiknya itu harus gini-gini ya kan. Jadi, tapi bener kok apa suaranya tuh kayak gitu kak. Bener kayak kita tuh lagi ya karena itu lagi stempel hurufnya kali ya. Jadi kayak tak tak tak. Jadi orang tahu tuh, oh pasti lagi ngetik. Waktu aku di ruangannya juga itu aku main PKL itu juga kayak gitu kak. Satu ruangan tuh tahu oh ini lagi pakai mesin ketiknya karena suaranya pasti khas banget. Jadi kalau orang ada yang dengar, wah ini udah gak heran ya, udah lagi ini nih. Jadi harus fokus sendiri gitu ya. Berarti nggak bisa ngetik malam-malam ya kak? Wah iya tuh, itu Nggak bisa bisa. ganggu orang gitu. Kita nggak bisa buat tugas malam-malam ya Nggak kan? Kalau bisa. sekarang kan bisa ya. Langsung membangun tetangga itu ya. Oke. Untuk perawatan kamu tidak bisa. Oke, mungkin di lainnya tadi suaranya keras, suaranya bising, juga perawatannya kak. Aku yakin, ya mungkin kan aku nggak tahu ya perawatan khususnya gimana, tapi aku yakin namanya mesin ketik zaman dulu pasti kan ada kekurangannya dan perawatannya pasti susah kak. Perlu mungkin perawatan yang khusus kali ya kak, entah tintanya, terus dari mesinnya sendiri, terus dari tombolnya sendiri, dari mungkin besinya yang buat nahan kertasnya. Mungkin juga kan kayak kan itu terbuat dari besi ya mesinnya Iya. ya. Bisa juga jadi karatan gitu, Iya, jadi harus betul. yang harus dipoles bener-bener Iya, gitu. makanya perawatannya cukup Wah, ribet. mengeluarkan biaya juga ya Pak ya. Ribet Harus banget. bener-bener yang menjaga tuh harus Iya, ekstra. kalau udah salah dikit mungkin cuma sekedar dilap atau apa, kalau misalkan itu salah ya udah. Langsung rusak gitu, nggak bisa digunakan. Lalu tadi yang udah aku bilang kak, mungkin mesin ketik ini kelebihannya nggak pakai listrik, tapi tempatnya kan sangat nggak fleksibel karena apa? Gede, mesinnya sendiri udah besar, udah memakan tempat yang cukup besar. Terus nggak mungkin juga kita membawa mesin ketik itu gini kan nggak? Mungkin dengan laptop kan gampang ya, ada tas Bisa dibawa kemana-mana. bisa dibawa kemana-mana, bahkan ada keyboardnya sendiri dijual ya kan, bisa dibawa kemana-mana, bisa dimasukin tas. Itu mesin ketik kan besar ya, jadi nggak fleksibel juga sih. Kelemahannya mungkin nggak pakai listrik kelebihannya, tapi kelemahannya adalah nggak bisa dibawa kemana-mana. Karena terlalu berat banget ya buat Iya, dibawa kemana-mana. mau kakak bawa Wah, itu benar-benar harus effort banget ya kalau misalnya mau bawa ya. Jadi kita
bisa di 50-50 dulu deh guys kalau mau gunakannya. Pikir ulang lagi ya kak. Ya, oke. Lalu zaman dahulu kan apa ya katanya ya? Dapat mahal Mungkin masih banyak yang apa jarang yang menggunakan. Kalau dulu kan masih murah, sekarang kan udah tergolong karena udah asing gitu ya kak. Jadi harga jualnya lebih jauh mahal gitu. itu enggak sih mahalnya juga di zaman dulu nggak sih? Karena kan baru pertama Iya, iya. Mau sekarang HP itu ya. Lalu ini mesin ketik itu mahal kak. Mahal ya? Mahal banget malah, karena kan zaman dahulu juga ditemukan pertama kali kan nggak mungkin yang menemukan langsung ada jumlah yang besar ya kan. Jadi pasti orang-orang juga membutuhkan, misalkan gini kakak ada di zaman dahulu gitu. Terus keluarlah nih mesin ketik, ternyata kakak butuh, ternyata emang mesin ketik itu dibutuhkan. Pasti kalau kakak beli pasti bakal mahal banget. Nih guys, kita kan udah tahu ya kelebihannya seperti apa, kelemahannya seperti apa, sejarah-sejarahnya yang dari kasih tahu sama Kak Gladys ini juga udah kan. Nah, menurut kakak nih rating untuk penggunaan mesin ketik itu berapa sih kak? Wow, ini zaman sekarang atau zaman dahulu nih kak? Karena bakal beda ini. Kalau untuk di zaman sekarang tuh berapa tuh? Aduh, kalau di zaman sekarang ya, mungkin maaf ya, tapi mungkin 5 kali ya kak. Karena tadi tuh yang kita bicarain kelemahannya. Mungkin zaman sekarang kan udah ada yang lebih canggih dan orang juga pasti memilihnya juga yang lebih canggih kan kak. Ya nggak ribet lah. Nah kalau mungkin di zaman dahulu itu mungkin sangat bermanfaat ya kak. Jadi itu adalah mesin ketik yang paling canggih. Jadi mungkin kalau untuk rating zaman dulu nih, kalau misalkan aku hidup di zaman dulu pasti ratingnya 10 tuh kak. 10. Tuh, langsung 10 sih. Tapi mungkin kalau untuk di zaman sekarang mungkin bisa diperjualkannya ya untuk Iya. jadi sebagai barang koleksi. Iya mungkin itu bisa. Karena kan Mungkin itu udah termasuk barang-barang antik Iya. ya. Tapi kalau untuk digunakan lagi mungkin orang juga mikir-mikir ya kak untuk menggunakan mesin ketik. Mungkin kalau untuk belajar itu mungkin bisa kita coba untuk belajar, kita coba untuk praktek gimana sih cara menggunakan mesin ketik di zaman dahulu. Itu mungkin bisa. Nah, kan kalian udah denger nih guys, apa aja saran-sarannya dari Kak Gladys. Oke, terima kasih Kak Gladys udah bersedia mengikuti di sini ya Kak ya. Oke guys, sekian dari saya. Terima kasih udah follow untuk nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.